Alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Amin tadhakuri jiranim bidhi salami majajtada manjara mimok latim bidami Amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma'i min idami Amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma'i min idami Fama li'ainayka in kultak fufahamata wa ma liqalbika in kultas taufiq yahimi maula Ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami Ya Rabbi bil Mustafa Baligh maqasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna
innaka antas sami'ul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'allaha likhtisariha ma'ashtimaliha ala ma dzakarnahu ja'alaha Allahu syar'u ja'alaha syar'u tarjamatan. Wala anlaha lan menawa kalimat tauhid utawa kalimatu syahadataini likhtisariha krana ringkese kalimat ma'astimaliha sartane mengkune kalimat alama ing atase perkara zakarna kang nutur ingsun hu ing ma iku ja'alan dadekaken ha ing kalimah apa syar'u syara' ai asyari' tarjamatan ingkang nuduhaken alama ing atase perkara fil qalbi kang tetep ing dalem ati minal islami nyatane Islam walam yakbalan orang rimo sapa syari utawa syara' orang rimo min ahadin saking wong siji al imana ing iman illa biha kejaba kelawan kalimah syahadatain. Mungkin karena ringkasnya kalimat dan cakupannya terhadap berbagai akidah yang sudah dijelaskan, Nabi Muhammad SAW sebagai yang menyampaikan syariat menjadikan kalimah syahadat itu sebagai petunjuk keislaman yang ada dalam hati seseorang. Jadi kalimah syahadat itu untuk menunjukkan keimanan kita yang ada di dalam hati kita dengan membaca kalimah syahadat. Dan tidak Allah dan Rasulullah atau syari'. Di syari' itu yang hakiki ya Allah. Syari' secara bisa dipahami sebagai utusan Allah, tidak menerima pengakuan keimanan dari siapapun kecuali dengan cara membaca syahadat. Jadi misalnya ada orang yang sejujur apapun mengatakan saya percaya Allah, saya percaya Rasulullah, tapi tidak mau mengucapkan kalimah syahadat, itu tidak akan diterima kepercayaannya. Karena ini adalah sebuah syarat. La syakka ora ono mamang iku maujud
annahu saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qad khussa den tentokaken sapa Kanjeng Nabi bijawami'il kalimi kelawan jami'ul kalim. Tidak ada keraguan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberi kekhususan dengan jawami'ul kalim. Apa jami'ul kalim itu? Ucapan yang singkat, padat, tapi maknanya sangat luas sekali. Namanya jami'ul kalim. Fatajidu mongko nemu sapa sira tata kulli kalimatin ing dalem saben-saben kalimat ming kalimatihi kang tetep saking pira-pira kalimate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minal fawaidi nyatane pira-pira faedah ma ing perkara layan hasiru kang ora karingkes utawa ora kaitung apa ma fakhtara mongko milih sapa Kanjeng Nabi li ummatihi maring umate Kanjeng Nabi fitar jamatil imani ing dalem tanda-tandane keimanan wama lan perkara yamrohuna wa malan perkara yamrohuna kang bungah-bungah sapa ummatihi bihi kelawan ma fil jinani ing dalem pira-pira swarga sehingga kamu akan menemukan faedah yang tidak terbatas dari setiap kata yang diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis itu bisa jadi berjilid-jilid kalau dimaknani secara mendalam. Itu namanya jami'ul kalim. Beliau memilih kalimah-kalimah yang indah-indah, yang musyarrafah, yang kemudian itu mudah dihafal dan kemudian juga mudah diingat. Jadi ungkapan yang dipilih Nabi itu betul-betul kalimah yang sangat luar biasa, baik dari sisi keindahannya, di sisi mudah diingat, mudah dihafal, sekaligus mengandung banyak cakupan makna. Fil jinani keliru ya, fil jinani ing dalem pira-pira ati. Ing dalem pira-pira ati. Haitsu sya'u ing dalem sekirane padha ngarepaken sapa ummatihi. Ngarepaken hadhil kalimata ing iki-iki kalimat al musyarrafata kang den mulyakaken. Sahlata kang gampang abane hifdzan ngapalno wa dzikran lan nutur al katsirata kang akeh al katsiratal fawaidi kang akeh faedahe abane ilman ilmune wahisan lan kenyataane wahisan bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat itu mengandung banyak faedah, baik secara teori maupun kenyataan. Sehingga ini bagi umat Rasulullah kegunaannya adalah untuk menunjukkan keimanan dan menunjukkan apa yang menjadi ketenangan di dalam hati sesuai dengan kehendak mereka. Di orang itu kalau hatinya betul-betul iman, betul-betul yakin, itu nyaman-nyaman saja mengatakan syahadat. Syahadat itu. Jadi tidak ada tidak ada unsur pemaksaan sama sekali.
Tidak ada unsur pemaksaan sama sekali. Fama ta'abu. Fama mongko utawi fama ta'abu. Fama mongko utawi apa suwiji-wiji. Ta'abu iku ta'abu. Ta'abu kang kangelan sapa umat fihi ing dalem ma min ta'allumi aqaidil imani, saking mempelajari keyakinane iman, al-katsirati kang akeh, al-mufassalati kang bedaaken, iku jamaah ngumpulaken sapa Kanjeng Nabi lahum krana umat, zalika ing mengkono ma kullahu ya sekabehane zalik fi hirzi hadhil kalimati ing dalem ngreksa iki kalimat almani kang banget nyegahe, almani kang banget nyegahe pelajaran akidah keimanan yang sangat banyak dan terperinci. Ini akan menyulitkan umat Muhammad. Semuanya itu sudah terkumpul dalam cakupan kalimat apa? Kalimah syahadah ini. Dan mereka mampu mengingat semua akidah keimanan dengan hanya menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tidak perlu menjelaskan cara panjang lebar, itu bisa diungkapkan dengan dua kalimat itu. Itu sudah mencakup ratusan ribuan, atau semua yang harus kita imani dan semua yang harus kita lakukan atau yang kita tinggalkan. Al-mufassalati tawatama kanulan mungkin sapa umat min dzikri aqaidil imani, saking nutur keyakinane iman, kulliha ya sekabehane aqaid, bidzikrin kelawan pinutur wahidin kang siji, khafifin kang enteng, ala lisani ing atase lesan, sakilin kang abot, fil mizani ing dalem timbangane amal, ziqadrin kang anduweni kadar, la yuhatu kang ora ngeliputi apa bihi qadru indal maula ing dalem mungguhe Allah al-karim, al-amimi kang sumam al-amimil ihsani, kang sumrambah oleh gawe bagus, kang sumrambah oleh gawe bagus, di mana kalimat itu memiliki kadar yang tidak mampu untuk kita ketahui secara persis yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyeluruh kebaikannya. Jadi kalimat syahadah itu memang betul-betul jami'ul kalim, di mana yang terkandung di dalamnya itu kalau kita hitung itu tidak akan terhitung. Tidak akan terhitung. Kadang-kadang kesulitan kita di sini ini, kita itu nggak ngerti. Jadi kalimat yang singkat itu memiliki kandungan makna yang sangat luas itu kita nggak ngerti. Makanya kita itu kita itu diberi catatan pembelajaran atau diberi materi pembelajaran bagaimana kita berpikir yang rasional, bagaimana kita berpikir memahami kandungan kalimat itu secara muwafaqah atau mukhalafah, mantuk atau mafhum itu loh.
Itu kita diberi wawasan tentang itu. Untuk apa? Jika kita mendengar atau mengucapkan satu kalimat, itu bisa mewakili banyak makna, banyak maksud yang terkandung di dalamnya. Kalau tidak terbiasa begitu itu ya kita tidak ngerti apa begitu. Dianggap menjadi biasa, tidak luar biasa. Padahal ungkapan itu sangat luar biasa sekali. Suma kullu akidatin nuli utawi sekabehane keyakinan min aqaidil imani kang tetep saking keyakinan iman. Liman kedue wong arafa kang weruh sapa man ha ing aqaid iku saifun koyok pedang sorimun kang bisa nugel yaktau kang bisa nugel sapa man bihi kelawan saif nugel dhahra iblisin ing gegere iblis wa awanahu lan pira-pira sekutune sawa sekutune iblis wa yakdafu. Kemudian setiap akidah dari berbagai akidah keimanan bagi orang yang mengetahui ibarat sebuah pedang yang sangat tajam yang dapat digunakan untuk menebas punggung iblis dan keturunannya, iblis dan anak-anaknya, dan mencurahkan berbagai kemakrifatan yang sangat kuat di dalam hati, yang membukakan gelapnya dugaan darinya, yang membadan kemudian membasuh berbagai kotorannya. Wayak difulan mencurahkan sapa wong man fil qalbi ing dalem ati, ngesokaken ngono, ngesokaken mencurahkan fil qalbi nuron ing cahaya. Satian kang cumleret yaksifu kang buka sapa man anhu saking kolbu zulumatil auhami ing pira-pira petenge penyono pira-pira petenge cipta dugaan wayagillu ghalalan ngun wayagsilu kok wayagsilu lan basuh sapa man minha saking zulumatil auham adronahu ing pira-pira kotorane kolbu ing pira-pira kotorane kolbu faja'ala nulin dadekaken apa asyar usara zikra hadhil kalimata ing iki zikra hadhil kalimati ing nutur iki kalimat al khafifati kang enteng al musyarrafati kang den mulyakaken jami'an halis ngumpulaken li suyu fil aqaidi maring pira-pira akidah kang den serupaaken koyok pedang. Biro-biro akidah kang den serupaaken koyok pedang. Kullihaya sekabehane aqaid. Muhasilatan kahalih kang apa? Nekaaken li anwaril ma'arifi maring pira-pira cahayane kemakrifatan. Bi ajma'iha kelawan. Bi ajma'iha kelawan apa? Kelawan bi ajmu'iha kelawan pira-pira cahayane ma'arif. Fahuwa mongko utawi zikru hadhil kalimah iku zikrun ungkapan wahidun kang siji fil lafdi ing dalem lafat wa fil haqiqati ana lame ana alif lame ya wa fil haqiqati lan ing dalem
kenyataane huwa utawi zikru iku adzkarun biro-biro zikir kasiratun kang akeh kasiratun kang akeh kasiratun kang akeh. Kemudian syarak menjadikan kalimat syahadat itu kalimat yang sangat ringan. Kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan, untuk menghimpun semua pedang-pedang akidah. Artinya akidah yang digambarkan sebagaimana pedang yang dapat menghasilkan seluruh kemakrifatan yang digambarkan laksana cahaya. Ia adalah zikir yang lafadznya hanya satu, namun hakikatnya adalah zikir yang sangat banyak. Yang dengan satu kali berzikir, dengannya orang yang mengetahui maknanya dapat menghasilkan pahala yang tidak didapatkan dengan zikir selainnya, kecuali dalam waktu yang sangat lama. Jadi kalau ngomong matematis misalnya kita zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kalau misalnya dihitung pahalanya dikatakan misalnya 10 dengan hanya satu kali ucap, itu tidak mungkin 10 itu diperoleh dengan lafadz yang selain kalimah thayyibah ini. Misalnya kita membaca selain la ilaha illallah 10 kali baru diberi pahala 10. Kalau la ilaha illallah satu kali ucapan langsung dapat pahala 10. Ini namanya apa namanya? Adzkarun kasiratun bidzikrihi marratan wahidatan ma la yaqtadihi ghairuh. Bidzikrihi kelawan nutur zikir maratan kelawan saambalan wahidatan kang siji. Ma ing perkara layak tadi kang ora natrapi ing ma apa ghairuhu liyane zikir illa fi azminatin kejaba ing dalem zaman mutatawilatin kang suwe. Mutatawilatin kang suwe, makanya Nabi mengatakan mangkala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah khalisan mukhlison dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Loh kok mudah banget? Iya. Nah, itu artinya begini ya, saya berulang kali ikut ngaji tauhid ini. Guru-guru kita itu menjelaskan kenapa orang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah walau zaniatan walau yang lain. Meskipun orang itu ahli maksiat sejak kecil sampai dia tua, bahkan dia mati itu baru sempat mengelafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak pernah punya amal sama sekali selain itu Nabi tetap mengatakan dakhalal jannah. Loh kok mudah banget? Yo kita ndak berpikir yang lain, apakah dia kemudian nanti masuk neraka dulu? Ya itu bukan urusan kita. Tapi pantesnya kan ya begitu. Wong baru hanya amal satu-satunya yang dia ucapkan itu hanya itu. Yang aslinya ditetapkan masuk neraka itu berubah jadi masuk surga. Kalau dilihat dari sisi sini, maka mudah sekali masuk surga itu. Mudah sekali. Itu zamannya sahabat Nabi itu ada. Khalid bin Walid itu seorang panglima perang yang sangat hebat, yang mendapat gelar atau julukan Saifullah, pedang Allah. Ada seorang panglima dari tentara Romawi ketika perang melawan Romawi, Yarmuk ya.
Itu panglima perang itu turun dari kudanya. Wahai Khalid, apa yang kamu perjuangkan dengan perang ini? Saya memperjuangkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk apa kamu mengajak? Untuk mengesahkan Allah dan mengakui Nabi itu Rasulullah. Akhirnya dia minta diajari. Apa yang diajarkan oleh Khalid bin Walid kepada siapa namanya saya lupa ya. Georgius Theodorus, panglimanya itu loh. Namanya Georgius Theodorus. Itu masuk Islam membaca syahadat di medan perang. Kemudian diajari oleh Khalid bin Walid wudu, kemudian sholat. Hanya 1 kali itu. Begitu sudah masuk Islam, dia bergabung dengan pasukan kaum muslimin, melawan kaumnya sendiri dari bangsa Romawi. Akhirnya dia mati dalam pertempuran. Sing asalnya mati konyol statusnya, kalau andai kata dia tidak syahadat di medan perang itu, dia akan mati konyol. Tapi dengan dia membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia berstatus mati syahid dan berhak masuk surga. Oh, itu luar biasa sekali. Ada namanya Abdullah bin Mubarak, itu tabi'in. Itu pernah di mimpi ketemu Nabi, diberi tugas oleh Nabi untuk menyampaikan salam kepada seorang Majusi, namanya Bahram al-Majusi. Bahram al-Majusi itu orang yang sudah umurnya tua. Ketika ketemu dicari oleh Abdullah bin Mubarak itu sudah tua sekali. Belum Islam, dia penyembah api, penyembah matahari. Nah, ketika ketemu dialog dengan Abdullah bin Mubarak bahwa dia mendapatkan salam dari Rasulullah, langsung dia membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, ini dia langsung meninggal setelah membaca syahadat. Padahal kemaksiatannya luar biasa. Luar biasa Bahram al-Majusi itu, sampai diceritakan menikahi anaknya sendiri. Menikahkan anaknya dengan anaknya dan kemudian menikahi salah satu dari anaknya itu. Itu kejahatan yang luar biasa. Siapapun akan mengatakan itu. Tapi dia, status dia di akhir hayatnya itu masuk Islam. Dan Allah berjanji, Nabi juga berjanji, dakhalal jannah. Lah kok kemarin tuh saya katakan, lah kok sekarang banyak orang yang membaca la ilaha illallah justru dikafir-kafirkan. Ini orang yang tidak ngerti, logikanya enggak ngerti. Sumatanabah ayyuhal mu'min, nuli ilingo siro ayyuhal mu'minu, he wong mukmin, li'adhimi rahmatillahi ta'ala, maring keagungane, maring agunge kawelasane Allah, wa an'amihi lan wa an'amahulan biro-biro kenikmatane Allah alaina ing atase kita, bihadhil kalimati kelawan iki kalimat, al musyarrafati kang den mulyakaken, allati la ya'lamu kang orang ngerti, sapa amatun nasi umume menungso, azima qadriha ing agunge derajate kalimat, illa ba'dal mauti kejaba ing dalem sause mati, fil akhirati ing dalem akhirat. Sampai ada cerita itu wallahu a'lam bisawab kebenarannya, tapi yang cerita itu orang-orang guru-guru kita. Sampai pernah Mbah Khalil itu diceritakan, Mbah Khalil itu
diundang oleh tetangga. Satunya beleh sapi. Diundang bancaan tak apa gitu. Diundang beleh sapi. Mbah nanti tolong tahlil beleh sapi. Satunya lagi ngundang, waktunya bersamaan. Ngundang beleh sapi 2, yang satu beleh sapi 1. Ketika karena diundang waktu yang bersamaan, Mbah Khalil itu ingin itu kholus surur kepada tetangganya. Jadi akhirnya kedua-duanya dihadiri, undangan tetangga. Yang sana dihadiri, yang sini dihadiri. Tentu karena 2 tempat yang hampir bersamaan, beliau hadir di tetangga yang satunya itu sebentar. Kemudian pindah tetangga yang satunya lagi. Gak terima orang itu. Mbah kita bancaan sudah ngoyong-ngoyo beli sapi, beleh sapi, macam-macam. Kok jenengan hanya sebentar? Karena Mbah Yai Khalil itu waktu itu hanya membaca tahlil itu sangat singkat. Hanya membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Terus beliau kondur pindah ke tempat yang lain. Meskipun kita kira-kira ya juga ngerundel, ku kiai diundang nemen-nemen lah kok tekone mung sakmono tok. Gremeng. Umpama kita saja yang gremeng. Ini orang ini yang gremeng juga. Grundel. Akhirnya terus gimana? Akhirnya oleh Mbah Khalil itu disuruh cari kertas. Kok ditulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba timbang. Sapi 1 di sebelah timbangan, satunya lagi tulisan la ilaha illallah. Ternyata masih berat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini wallahu alam bisawab kebenaran ceritanya. Cerita ini masyhur ya. Ini derajat keagungan kalimah thayyibah ini akan dipahami oleh orang-orang yang luar biasa. Kalau kelasnya kita orang-orang awam itu tidak akan ngerti derajat keagungan kalimat thayyibah, itu tidak akan ngerti kecuali besok setelah apa? Kita mengalami kematian, dan saat di akhirat itulah kita akan tahu ternyata kadar keagungan la ilaha illallah itu sangat luar biasa. Wahwa utawi wahwa utawi wajhu kauni hadhil kalimatin nikmatun azimatun. Di mana sih letak keagungannya? Iku anal mukallafa sak temene wong mukallaf iku innama yanju angin pestine slamet sapa mukallaf minal khuludi saking langgeng finari ing dalem neraka. Idza tasafa ing dalem persifatan sapa mukallaf fi akhiri hayatihi ing dalem akhire uripe mukallaf bi aqaidil imani kelawan akidah keyakinan iman allati tata'alaku kang gumantung billahi kelawan Allah wa bi rusulihi lan kelawan biro-biro utusane Allah alaihi musholatu wassalam. Mana sih letak keagungannya? Letak keagungannya adalah selamatnya seseorang dari kekal dan abadi di dalam neraka apabila di akhir hayatnya dia meyakini akidah yang berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan Rasulullah. Jadi orang itu kalau tadi disampaikan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, itu dia tidak akan kekal di dalam neraka. Ya mampir itu kira-kira pastilah, kira-kira wong kelas kita saja kok.
Kelas kita itu maksiatnya lebih banyak daripada ibadahnya. Itu kalau andai kata kita mampir itu tidak akan apa? Kekal abadi. Makanya di dalam surat tafsirnya surat Ad-Duha itu dikatakan bukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menyayangi umatnya. Yo, di akhirat besok itu Nabi itu sampai ditanya oleh Allah dalam surat Ad-Duha itu apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardoh. Muhammad, apa yang harus saya lakukan, kata Allah, sehingga hatimu menjadi lega, menjadi ridho. Itu Nabi ternyata yang diberatkan itu bukan apa-apa. Sampai Nabi itu akan lega kalau umatnya sudah semuanya masuk di dalam surga. Umatnya masuk di dalam surga. Makanya Hasan bin Sabit menggambarkan qara'na fid duha wa la sawfa yu'tik fasarra qulubana zakal ata'u qara'na fid duha wala sawfa yu'tik fasarra qulubana zakal ata'u. Ketika kita membaca surat Ad-Duha, hatiku menjadi apa? Gembira, kata Hasan bin Sabit. Kenapa gembira? Ya karena besok di akhirat itu Nabi oleh Allah ditanya apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Nabi jawabannya, kalau umatku belum semuanya ada di surga, saya tidak akan ridho, tidak akan ridho atau lego. Heno wa fi mana tadi? Fi akhiri bi aqaidi tata'an laku. Wal ghalibu utawi kaprai alaihi ing atase mukallaf. Fi dzalikal waqti ing dalem mengkono-mengkono waktu. Fi dzalikal waqti ing dalem mengkono-mengkono waktu. Al-haili kang apa ya? Al-hail haul kang mayahaken kang apa? Iku addufu apes anistihdari jami'i aqaidil imani saking amrih nekaaken sekabehane keyakinan iman mufassalatan halih terperinci. Falama mongko meruhaken hu ing mukallaf apa asyar'u syara' bimuqtadal fi'li kelawan apa tuntutane bimuqtadal fadli begitu ya, kelawan tatrapane kanugrahan al-azimi kang agung. Hadhil kalimat ta ing iki kalimat asahlata kang gampang, al-adimata kang agung, al-adimatal qadri kang agung derajate. Hatta yadhkuru sehingga nyebut sapa mukallaf biha kelawan kalimat min ghairi masyaqqatin saking tanpa abot. Tanalu kang merkoleh tanalu kang merkoleh hu ing tu tanalu kang merkoleh sapa mau
merkoleh fi kang merkoleh utawa kang ini kang apa ya pasif ya min ghairi masyaqqatin tanaluhu kang bisa merkoleh atau maksudnya karepe memungkinkan bagi dirinya hu ing mukallaf fi dzalikal waqti ing dalem mengkono al waktu adul mudayyiki kang rupek al mudiki kang rupekaken ala ili kang ngawatiraken jami'a qaidil imani ing sekabehane keyakinane iman bilesanihi kelawan lesane mukallaf au biqalbihi utawa kelawan atine mukallaf yang umum terjadi pada waktu yang mencekam. Kapan waktu mencekam? Ya nazak ketika mau meninggal itu loh. Adalah ketidakmampuan menghadirkan seluruh keyakinan, keimanan secara terperinci. Kemudian Allah yang membuat syariat dengan anugerahnya mengajarkan kalimat yang mudah dan sangat besar derajatnya kepada kita. Sehingga dengannya atau dengan menyebutkan kalimat itu, seluruh keyakinan keimanan itu akan mampu diucapkan oleh lisan dan mampu diyakini di dalam hati tanpa mengalami kesulitan pada saat-saat yang mendesak ketika naza itu. Qala ndi walihadalan krono iki alasan waktafa asyar'u. Qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku kana lamun ana sapa man ngene iku kana lamun ana apa akhiru kalamihi akhire ucapane man iku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala mongko mlebu sapa illallah dakhala mongko mlebu sapa man aljannata ing swarga. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi manutawi sapane wong iku mata lamun mati sapa man wa hale utawi man iku ya lamun yakin sapa man anallah an ing sak temene kelakuan iku la ilaha illallah dakhala mongko mlebu sapa man aljannata ing swarga. Fal awalu utawi hadis kang pertama iku fiman ing dalem wong yastati kang kuwasa sapa man anut ko ing ngucap biha kelawan kalimat. Itu kitab saman kurang ada biha anut ko biha anutqa wasani utawi kang kaping pindho iku fiman ing dalem wong la yastati kang ora kuwasa sapa man hu ing nutku wallahu utawi Allah iku alamu kang luweh pirsa. Jadi orang yang ketika naza itu ada yang masih mampu mengucapkan iku masuk kategori hadisnya Nabi mangkola mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis yang kedua mangkola kebalik ya, mangkana akhiru itu bagi orang yang tidak bisa mengucapkan, yang bisa mengucapkan. Lah hadis yang kedua mangka man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah, bagi orang yang sudah tidak mampu mengucapkan. Wallahu a'lam bishawab.
Wa kadzalan kaya mengko mangkene apa? Wa kadzalan kaya mangkene apa? Alasan lahu kedue sakes ayak tafa iktafa yaktafi iktafa ayak tafa yento ngala nyento cukup sapa sakes aidan fi jawabil malakaini ing dalem jawab malaikat loro al karimaini kang mulya karone fil qabri ing dalem kuburan bimujarradi hadhil kalimati kelawan meligine iki kalimat al musyarafati kang apa al musyarafati kang mulya den mulyakaken haitsu yamna'u ing dalem sekirane nyegahu ing wong ngene apa maniul haibati perkara kang ya iku rupa wedi perkara kang nyegah kang ya iku rupa wedi wal khaufi tegese wedi min dzikri aqaidil imani saking nutur keyakinane iman makane apa talqin kan man rabbuka fakul rabbi Allah waman nabiyuka wama kitabuka dan apa dan seterusnya itu cukup dijawab kalau malaikat tanya man rabbuka la ilaha illallah wama kitabuka la ilaha illallah waman nabiyuka la ilaha illallah La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi hanya dengan la ilaha illallah itu saja sudah cukup. Tapi ini kan bahasanya bahasa teori. Jadi andai kata kita jawab di kuburan itu hanya la ilaha illallah itu sudah cukup. Tapi nanti di kuburan juga tidak ada yang pernah ngerti kok. Keadaannya itu seperti apa ya tidak ngerti. Tapi ini ingin menjelaskan bahwa kalimat ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi kuatnya keyakinan di dalam hati itulah yang akan membuktikan atau yang akan membantu kita bisa menjawab yang ditanyakan oleh malaikat. Sampai ono cerita ini juga meduro lagi. Hal-hal yang apa lucu-lucu ini ketepaan ono santri itu terlalu lugu dia sudah kalau diajar alif bata juga ndak nyaut, diajar macam-macam gak nyaut itu, tapi luar biasa taatnya pada kiainya itu luar biasa, melayani menghidmah kepada kiai luar biasa. Kemudian dia satu saat sakit, kemudian meninggal dunia. Lah kiainya itu diberi Allah kemampuan mukasyafah. Jadi mengerti hal-hal yang tidak dimengerti oleh orang lain. Ketika dikubur itu ditanya oleh malaikat. Dikuburkan ditanya oleh malaikat. Ya kayak yang ditalkin man rabbuka wa ma kitabuka wa man nabiyuka wa man nabiyuka. Santri itu saking lugunya itu kat malaikat jare deh kat malaikat sampean ngeruh lek aku ki wong goblok mbok takoni macem-macem kok kitaman lek arep takon lho kiaiku ning dhuwur. Kiai ini ku melu nyarekno ndur lek pengen takon ya takono guruku lah aku wis jelas goblok ya. Nah aku ki mus manut bongkokan kon ngalor ya ngalor gitu ya gitu lah kok sampean takok aneh-aneh. Ya kira-kira seperti begitu itulah ini. Jadi ditakoni model apa lho jawaban la ilaha illallah wis mesti malaikat dhewe sing bingung. Nah, malaikat dhewe sing bingung. Lah ya ini yang cerita itu ya kiainya itu. Kondo lah cung lele sampean kok ya lugu mbok gawa sampe ning kuburan. Lugune sampe digawa
ning kuburan. Wah, ditakoni kok iso kok jawab. Wes lek apene takon ya takono sing ning dhuwur iku. Sing ning dhuwur maksude ya kiyaine kuwi. Ya wis ngono kuwi ya kadang-kadang sing lugu-lugu iki malah selamat. Dadi iki umpamane ana wong selugu-lugunya pokok yakin Allah dan Rasulnya. Sehingga dia tidak punya komentar banyak, tidak bisa menjawab, khawatir salah jawab ngene. Wis wa ma kita buka la ilaha illallah wa man nabiyuka la ilaha illallah. Ngono tae. Makane apa? Zikir la ilaha illallah itu kita diupayakan apa? Selalu diperbanyak, dirutinno. Kenapa? Almar'u yamutu ala ma'asya alaih. Orang itu akan mati, sawayah-wayah mati, membawa apa yang menjadi kebiasaannya ketika dia masih hidup. Wa qad dzakara la wa kaifalan halih kaya apa? Wa kaifalan halih kaya apa? Wa halih kaya apa? Wa kaifalan halih kaya apa? Wa kaifa lan halih kaya apa? Kok iki piye iki? Wa qad warada ngono. Wa qad warada lan temen-temen tumeka. Apa annahu masa temene la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kiri keliru. Saat temene malaka ini iku yajtaziani ngalap cukup karone minhu saking wong bidzalika klan mengkono-mengkono kalimat. Wa kaifalan halih kaya apa? La yajtaziani orang ngalap cukup karone minhu saking wong. Bihadzal jawabi kelawan iki jawaban ala dimi kang agung. Wa qad dzakara temen-temen nutur lahuma maring malakaini sapa al mukminu wong mukmin fi hadhil kalimati ing dalem iki kalimat. Ma ikhtisari hasartane ngringkes kalimat jami'a aqaidil imani ing sekabehane keyakinane iman. Alat tamami ing atase sempurna. Alat tamami fama gawa utaya apa suwiji-wiji iku ausaah. Jembaraken apa mah karoma maulana jalla wa azza ing lomane Gusti Allah jalla wa azza. Lomo alal mukmini ing atase wong mukmin. Wa aghzara lan ngakehaken apa ma ni'amahu ing pira-pira kenikmatane Allah. Wa altafa lan nglembutaken apa ma hikamahu ing hikmahe apa hikmahu ta hukmuhu hukmahu ing hukume Allah. Ja'ala muga-muga ndadekaken sapa Allah na ing kita. Ja'alana muga-muga ndadekaken ing kita sapa Allah. Ma mimman ing sebagiane wong arafa kang ngerti sapa man. Qadrani amihi ing kadar kenikmatane Allah. Fasyakara nuli syukur sapa man ha ing nikmat. Wa mimman lan sebagiane wong syakara kang syukur sapa man ha ing kalimat. Faqabila nulin rimo sapa Allah minhu saking man zalika syukra ing mengkono-mengkono syukur. Wa wajada lan nemu sapa man azima apa iku barokatiha ing agunge barokahe kalimat dunya ing dalem donya wa ukhra lan ing dalem akhirat bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin kelawan
derajate Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang mengetahui kadar nikmat Allah dan dapat kemudian mensyukuri. Dan mudah-mudahan Allah juga menggolongkan kita ke golongan orang-orang yang mampu mensyukurinya. Kemudian Allah menerima syukur itu. Kemudian menemukan keagungan barokahnya baik di dunia maupun di akhirat. Itu adalah kenapa kalimat syahadat itu menjadi pintu keislaman, karena dua kalimat itu merangkum seluruh apa yang harus diimani baik kepada Allah dan Rasul, dan menjauhkan apa yang mustahil bagi Allah dan Rasul, sekaligus menjalankan meyakini apa yang harus dijalankan dan meyakini apa yang harus ditinggalkan. Sudah, besok lanjutannya adalah anjuran dan keutamaan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na katihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.